mengenai morfologinya, habitat, dan patogenesis serta penyakit yang disebabkan oleh bakteri tersebut atau hubungannya dengan kesehatan manusia. Sebelum itu, perkenalkan dulu nih kelompok kami. Saya Angelika Fiasa Fitri. Saya Syafiq Pasarendra. Saya Ikhwani Berlindung Firdaus. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang strategi yang kami gunakan untuk mencari beberapa literatur. Cara yang kami gunakan untuk mendapatkan literatur tersebut adalah dengan cara yang pertama mengetikkan kata kunci seperti Bacillus subtilis, bakteri, meningitis, Bacillus subtilis morphology. Dan kami mengetikkan kata kunci itu di kolom search menggunakan beberapa search engine seperti Google Scholar, Science Direct, Scopus, dan Taylor and Francis. Yang kedua, kami selain menggunakan basic search seperti yang kami sebutkan di awal tadi, kami juga menggunakan advanced search, yaitu dengan menggunakan operasi kata-kata and, or, dan not. Yang ketiga, setelah muncul beberapa literatur tersebut, maka kami memilih beberapa literatur yang sesuai dengan pertanyaan yang kami angkat dengan cara membaca abstraknya terlebih dahulu. Jika dirasa sudah sesuai, baru kami memilih jurnal tersebut untuk dijadikan review. Selanjutnya adalah pembahasan tema dan topik. Tema dari kelompok kami ialah morfologi, habitat, patologi, dan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Bacillus subtilis. Dan untuk topik kami ialah proses bakteri Bacillus subtilis dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Selanjutnya adalah rumusan masalah dari kelompok kami, yakni bagaimana proses bakteri Bacillus subtilis dapat menyebabkan penyakit meningitis. Selanjutnya adalah teknik mereview jurnal. Teknik mereview jurnal yang kami gunakan yaitu yang pertama, menentukan topik sesuai tema perkuliahan. Karena kami dari kelompok 10, maka kami mendapatkan topik di TM10 yaitu bakteri, morfologi, habitat, dan patogenesis serta penyakit yang disebabkan oleh bakteri, hubungannya dengan kesehatan manusia. Yang kedua yaitu merumuskan satu pertanyaan sesuai topik. Pertanyaan yang kami rumuskan yaitu bagaimana proses bakteri Bacillus subtilis dapat menyebabkan penyakit, padahal bakteri ini termasuk bakteri B. Yang ketiga adalah menentukan kata kunci dari pertanyaan. Kita menggunakan kata kunci bakteri, Bacillus subtilis, meningitis, pneumonia, patogenesis, Bacillus subtilis, morfologi. Yang keempat yaitu mencari dan memilih jurnal internasional yang sesuai dengan topik. Mencari dan memilih jurnal internasional sesuai dengan topik di Google Scholar, Science Direct, dan Apps Journal. Yang kelima yaitu memasukkan informasi dari jurnal pada tabel literatur review. Yang jurnal yang telah kami temukan lalu kita ekstrak semua informasi yang ada ke dalam tabel rekapitulasi dengan format file di Excel. Yang keenam yaitu menjawab pertanyaan mini literatur. Setelah tabel mini literatur review sudah diselesaikan, lalu menjawab pertanyaan yang ada di poin A sampai K. Nah, jurnal yang direview adalah sebagai berikut. Pada literatur yang pertama yaitu mengenai jurnal morfologi, kami menemukan bahwa bakteri subtilis ini termasuk bagaimana dia bergerak, bagaimana dia berpindah, serta keistimewaan yang dimiliki oleh bakteri Bacillus subtilis ini. Kemudian pada literatur yang kedua mengenai jurnal habitat, kami mendapatkan informasi bahwa Bacillus subtilis ini habitatnya di taman, karena pada jurnal tersebut menjelaskan bahwa Bacillus subtilis ini sangat memiliki pengaruh yang besar bagi pertumbuhan tanaman, seperti untuk meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi tanaman, serta untuk perlindungan tanaman tersebut terhadap patogen dengan melalui antibiotik dan induksi resistensi sistem. Pada literatur ketiga membahas mengenai konsumsi makanan yang mengandung bakteri hidup pada pasien dengan kondisi imunokompromis yang parah, serta faktor-faktor yang dapat menyebabkan disbiosis khusus dan gangguan pada penggerak usus. Pada jurnal keempat, kami menemukan distribusi dan keragaman gen AHL lactose AII pada strain Bacillus subtilis serta dampak mutasi spesifik pada aktivitas enzim laktose. Metode pengukuran termasuk PCR, scan cDNA, dan doxing ligand realisasi. Analisis data melibatkan analisis ke
kewaragaman gen, pohon filogenik, dan perbandingan aktivitas enzim. Pada literatur kelima ditemukan adanya ikatan hidrogen antara AS23, ALA56, dan PHE57 dan PHE58 dan THE80 dari radar A dengan PHE113 dan luazin sintase. Interaksi ini berkontribusi pada stabilisasi kompleks. Nah, kesimpulan dari mini literatur review kami yaitu Bacillus subtilis atau B subtilis adalah bakteri gram positif berbentuk batang dan katalis positif yang ada di mana-mana di lingkungan dan biasanya ditemukan di tanah dan tumbuh-tumbuhan dan juga memiliki kemampuan membentuk endospora dalam dirinya. Beberapa kasus terinfeksi bakteri subtilis pada sistem saraf pusat telah dilaporkan. Sebagian besar dalam bentuk meningitis biogenik, biasanya dalam kasus di mana vaksinasi dilakukan sebagai akibat dari trauma atau sifat astrogenik. Bakteri Bacillus subtilis adalah penyebab abses otak spontan yang sangat jarang. Bakteri halus tidak hanya dianggap sebagai kontamin laboratorium, terutama bila dibiarkan dengan sampel SSP yang sesuai. Kebersihan mulut dan perawatan gigi yang sangat penting untuk menghindari komplikasi yang berpotensi serius dari infeksi bakteri Bacillus subtilis. Nah, itu dia pemaparan dan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.